Keberanian tiga perempuan muda yang memutuskan untuk mengunjungi pesantren itu ingin mengungkap cerita baru. Ketiganya memasuki pesantren pada malam yang gelap dan dingin. Langkah-langkah mereka bergema di koridor pesantren yang sunyi. Suasana itu terasa tegang dan berat. Di sudut tersebut, ia menemukan sebuah kamar tua yang tersembunyi. Di dalam kamar itu, ia menemukan diari tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan dan salam arwah. Terima kasih teman-teman yang udah selalu setia menyaksikan Pena Sang Arwah. Di dalam kawasan pedesaan yang sunyi terdapat sebuah pesantren tua yang terpencil di tengah hutan. Pesantren tersebut dikenal dengan cerita-cerita misteri yang menghantui tempat itu. Kisah horor yang tak terhitung jumlahnya telah beredar luas di masyarakat sekitar. Namun, keberanian tiga perempuan muda yang memutuskan untuk mengunjungi pesantren itu ingin mengungkap cerita baru. Perempuan pertama bernama Maya, seorang peneliti yang tertarik dengan cerita-cerita horor. Dia memutuskan untuk melakukan penelitian di pesantren tersebut guna mengumpulkan data dan mencari tahu kebenaran di balik cerita misterius yang tersebar luas di masyarakat. Maya dikenal karena keberaniannya dan ketangguhannya yang luar biasa. Ia selalu siap untuk menemukan kebenaran, meskipun itu harus menghadapi ketakutan yang tak terduga. Perempuan kedua bernama Aisyah, seorang wartawan yang berbakat yang ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai cerita-cerita horor di pesantren itu. Ia menginginkan sebuah eksklusivitas yang dapat menguncang dunia jurnalisme. Aisyah dikenal cerdas dan tegas serta tak kenal takut. Ia siap menghadapi segala tantangan demi mendapatkan cerita terbaik yang pernah ada. Perempuan ketiga adalah Zahra, seorang paranormal yang memiliki kekuatan supranatural untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Zahra diliputi rasa ingin tahu yang besar dan ingin membantu mengungkap misteri di pesantren itu. Dengan intuisinya yang kuat, ia berharap dapat menemukan jawaban dari cerita-cerita mengerikan yang selama ini memenuhi pikiran orang-orang. Ketiganya memasuki pesantren pada malam yang gelap dan dingin. Langkah-langkah mereka bergema di koridor pesantren yang sunyi. Suasana itu terasa tegang dan berat. Cahaya kunang-kunang yang lemah dari lilin-lilin di dinding memberikan kesan seram dan menambah aura mistis. Hantu-hantu masa lalu nampaknya mengawasi perjalanan mereka. Maya, Aisyah, dan Zahra berkeliling pesantren untuk mencari petunjuk mengenai cerita-cerita horor yang terjadi di sana. Suara langkah kaki mereka menggema di seluruh gedung, mengirim getaran menakutkan ke dalam hati mereka. Namun mereka terus maju menyingkap misteri demi misteri. Tiba-tiba terdengar suara menyeramkan dari sudut ruangan yang gelap. Maya berjalan mendekati suara itu, menyalakan senter yang ia bawa. Di sudut tersebut, ia menemukan sebuah kamar tua yang tersembunyi. Di dalam kamar itu, ia menemukan diari tua yang tertulis dengan tulisan yang terputus-putus. Diari itu mengungkap kisah seorang guru pesantren yang tergila-gila pada ilmu hitam. Sementara itu, Aisyah menemukan ruangan rahasia di lantai bawah pesantren. Di dalamnya terdapat buku-buku hitam dengan mantra dan simbol-simbol aneh. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat saat membaca kata-kata tak terduga yang tertera di dalam buku tersebut. Tiba-tiba senter yang dipakai Aisyah perlahan redup dan mati. Aisyah mencoba berteriak, tapi kedua temannya tidak ada yang mendengar. Hingga ia mendengar bisikan halus. "Pergi, jangan diteruskan." Setelah mendengar suara itu, lengkingan suara tertawa perempuan terdengar sangat jauh, seolah menertawakan Zahra.
Zahra pun merasa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan sholat pesantren. Ia merasakan kehadiran spiritual yang jahat. Dalam meditasi yang dalam, ia berkomunikasi dengan roh yang tinggal di pesantren itu. Tiba-tiba, kain mukena putih yang tadinya tersangkut di tembok mulai berterbangan. Angin diikuti gerimis hujan mengguyur pesantren. Suara-suara aneh menyeramkan menghantui Zahra. Kedua temannya tiba-tiba menghampiri Zahra yang sudah terpojok ketakutan. Dan dari roh-roh itu, Zahra mengetahui bahwa ada kutukan kuno yang menghantui pesantren tersebut. Dan ketiganya mengumpulkan temuan mereka dan saling berbagi informasi. Dalam penelitian mereka yang mendalam, mereka menemukan bahwa pesantren itu pernah digunakan untuk praktik-praktik hitam dan pengorbanan manusia. Kini roh-roh penasaran korban itu masih berkeliaran di pesantren mencari keadilan dan pembebasan. Maya, Aisyah, dan Zahra tidak gentar. Mereka merasa tanggung jawab untuk membersihkan pesantren itu dari kegelapan yang ada. Dengan ilmu pengetahuan, investigasi, dan kekuatan supranatural mereka, ketiganya berusaha untuk menemukan solusi dan mengakhiri kutukan yang ada. Berbulan-bulan mereka bekerja mengungkap kebenaran yang menakutkan di balik cerita horor pesantren itu. Akhirnya mereka berhasil menyingkirkan kekuatan jahat yang menghantui pesantren dan memberikan kedamaian kepada roh yang terjebak di sana. Maya, Aisyah, dan Zahra menjadi pahlawan dalam kisah horor ini. Dalam perjalanan mereka bukan hanya mengungkap misteri, tapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Pesantren itu kini menjadi tempat yang tenang dan damai tanpa bayangan gelap yang menghantui. Kisah mereka menjadi legenda yang akan dikenang selamanya di pesantren itu. Dan di antara mereka yang mengagumi keberanian mereka. Demikianlah cerita pesantren tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Pena Sang Arwah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arwah.